IPAS di SMK Negeri 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi pendidikan kimia di LPTK Universitas Riau, dengan nomor peserta 201502852844. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Rengat Barat. Berikut video praktik pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik, sehat? Sehat, Bu. Hari ini kita belajar IPAS ya. Silakan Ahmad dipimpin doa. Jabra, doa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen dulu ya. Kehadirannya. Ahmad, kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Wanda. Apa keterangannya, Nak? Izin. Terus siapa lagi? Adel. Nina. Adel izin juga, apa sakit? Izin. Siapa lagi? Aril. Nina. Berempat orang ya? Ya, Bu. Baik. Hari ini kita belajar pelajaran IPAS dengan materi pemisahan campuran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, coba diperhatikan. Yang pertama yaitu menganalisis cara pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomis dalam kehidupan sehari-hari yang bisa ditemukan di daerah kita masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi dan menerapkan cara pemisahan campuran. Yang ketiga, merancang percobaan pemisahan campuran dengan tepat. Yang keempat, melakukan percobaan pemisahan campuran dengan teliti dan hati-hati. Nah, inilah yang akan kita capai tujuan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi hari ini, Ibu akan menanyakan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang campuran juga ya. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan campuran? Ya, silakan. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asal. Ya, betul ya? Kira-kira Mas? Oke. Yang kedua, macam-macam campuran. Siapa yang tahu? Masih ingat macam-macam campuran? Apa aja kemarin? Ada berapa macam campuran, Nak? Oh, ada dua. Apa saja? Campuran homogen dan heterogen. Bisa dibedakan antara homogen dan heterogen? Bisa. Nah, kalau homogen itu yang seragam, kalau yang heterogen tidak seragam. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apakah yang diketahui tentang cara-cara pemisahan campuran? Ada yang tahu? Penyaringan, Ya, penyaringan, terus destilasi, kristalisi, kristalisasi, kromatografi. ya, bagus ya, Nak ya. Tepuk tangan dulu biar semangat dulu ya, Nak ya. Nah, di sini Ibu ada gambar ya. Gambar bisa diterangkan di sini, Nak. Gambar apa yang pertama? Baik. Siapa dia? Air. Yang kedua? Sumur. Airnya kotor atau bersih nih? Yang ketiga? Nah, jadi biasanya air ini merupakan sumber dari kehidupan kita. Jadi banyak nggak di daerah kita yang masih memanfaatkan air sumur atau air sungai sebagai kebutuhan hari-hari? Masih banyak. Nah, dari masih banyak ini
bersih merupakan permasalahan yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Salah satunya di ibu kota Jakarta. Minimnya ketersediaan dan akses menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ya, saat ini saya sedang berada di belakang sumur resapan yang digunakan oleh warga Kampung Pluit 3. Bisa kita lihat air di sini sangat keruh dan juga berbau. Dan bisa kita lihat juga di sini berwarna kuning dan ini digunakan oleh untuk kegiatan Inilah kondisi warga kolong jembatan Pluit 3 yang mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih. Setiap harinya mereka memanfaatkan air sumur atau air tanah untuk memenuhi kebutuhan, meski air yang didapatkan tidak layak digunakan. Kalau di luar ya seperti masih makan air tidak. Minimnya ketersediaan dan akses menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pembatasan akses juga menjadi masalah utama. Nah, dari video ini ya, sudah dilihat tadi? Nah, dari video yang ditayangkan, apakah pernah di daerah kita mengalami yang seperti dialami oleh yang kita lihat tadi? Sering? Karena adanya krisis air bersih, karena kita masih menggunakan sumber air dari sumur, kemudian dari sungai. Nah, kenapa biasanya sumur kita biasanya kelihatannya seperti apa? Kuning atau apa? Biasanya siapa yang di rumahnya punya sumur? Apakah airnya bersih? Bersih. Bersih ada ya? Banyak nggak di sini? Nah, jadi kalau keruh biasanya di daerah ini pengaruh dari geologis. Karena apa? Karena kondisi di daerah kita ini dipengaruhi oleh tanah, batuan, serta keadaan geografis yang ada di daerah kita. Sehingga di sini mungkin banyak perbedaan dan penanganannya juga akan berbeda. Bisa jadi karena kondisi geografis, bisa jadi karena apa lagi kira-kira? Dengan adanya bahan kimia atau limbah, berarti adanya buang sampah sembarangan. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Kalau di rumah yang jernih tadi ada penanganan khusus? Ada ya? Ada. Jadi bagaimana solusinya? Inilah kita nanti akan melakukan praktik dalam pembelajaran hari ini, mengadakan eksperimen. Baik, sekarang kita akan melakukan eksperimen. Ibu akan membagikan LKPD pada anak semua, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya. Silakan dibaca dan dipahami dulu ya. Kemudian oke. Nah, untuk kelompok ini 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Kelompok yang ini Mendiam Milano Sela. Bila
Ini proses apa namanya? Penyaringan. Oke. Dan kelompok yang satu saja. Oke. Kelompok dua, sudah siap? Hitung dulu ya. Ayo, jalan. Biar nanti kita. Kan masih ada. Kan ini juga ada satu lagi. Bisa itu, bisa. Semua itu. Iya, semua itu. Yang ini udah nak? Udah di udah nih? Udah di ini ya? Buka lu ya. Dibuka aja. Nggak apa-apa. Dihitung ya. Tiup. Catat ya, ini yang pertama dari saringan yang kedua. Nah, diamati. Kan masih ada. Kan ini juga ada satu lagi. Bisa itu, bisa. Semua itu. Iya, semua itu. Yang ini udah nak? Udah di udah nih? Udah di ini ya? Buka lu ya. Dibuka aja. Nggak apa-apa. Dihitung ya. Nah, ini nih. Kalau ini apa kamu lihat nih? Ini nggak ada kan? Yang kedua nih ada nih. Yang pasir. Nah, ini yang pertama. Nah, ada nggak sedikit pasir? Oh, tertinggal di atas atau di bawah? Ada tengok di sini. Ada nggak? Ada yang pasir-pasir lainnya aja lah. Ada pasir-pasir. Ya, sedikit pasir. Ya, silakan diisi ya. Ini udah nak? Udah? Tadi itu udah. Ya, kerum. Nah, ini udah mulai jadi. Ini benang layang ada. Ya ini apa?
dibandingkan dengan keadaan air sebelum difiltrasi. Airnya yang sudah difiltrasi yang kedua ini airnya lebih jernih daripada yang pertama. B. Zat apakah yang tertinggal pada penyaringan yang terdapat pada susunan paling atas? Ada sedikit pasir juga. C. Mengapa zat tersebut dapat tersaring? Jelaskan. Bagaimana proses penyaringan yang terjadi? Karena melalui tahapan penyaringan. D. Berapakah debit yang dihasilkan pada rancangan tersebut? 0,0251. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, apa yang dapat disimpulkan? Berdasarkan kondisi kejernihan air, bagaimana perbandingan hasil penyaringan filtrasi antara rancangan A dengan rancangan B? Dengan melalui penyaringan air akan menjadi lebih jernih. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan penyaringan. Hasil percobaan. Warna sebelum difiltrasi keruh. Setelah filtrasi sudah agak jernih. Kekeruhan sebelum filtrasi sangat keruh. Setelah filtrasi jernih. Bau sebelum filtrasi bau tidak sedap. Setelah filtrasi baunya berkurang. Benda-benda melayang. Sebelum filtrasi ada. Setelah filtrasi tidak. A. Bagaimanakah keadaan air setelah difiltrasi atau disaring dibandingkan dengan air sebelum difiltrasi atau disaring? Air setelah disaring warnanya jernih. Dan sebelum disaring warna airnya keruh. Zat apa yang tertinggal pada penyaringan yang terdapat pada susunan paling atas? Benda-benda melayang sebelum airnya difiltrasi atau disaring. Mengapa zat tersebut dapat disaring? Jelaskan bagaimana proses penyaringan yang terjadi. Agar air yang digunakan tidak banyak benda melayang atau pasir. Berapa debit yang dihasilkan pada rancangan tersebut? Rancangan pertama 0,6 dibagi 28,32. Rancangan kedua 0,6 bagi 18,24. Kesimpulan. Berdasarkan kondisi kejernihan air, bagaimanakah perbandingan hasil penyaringan atau filtrasi antara rancangan A dengan rancangan B? Penyaringan air rancangan A lebih jernih dan tidak terlalu bau dibandingkan penyaringan rancangan B. Bagaimana perbedaan debit air pada penyaringan atau filtrasi rancangan A dengan rancangan B? Debit air pada rancangan A 0,6 bagi 28,32. Debit air pada rancangan B 0,6 bagi 18,24. Apakah terjadi perbedaan debit rancangan A dan rancangan B? Debit rancangan A lebih jernih dibandingkan debit air rancangan B. Coba. Coba diterangkan itunya, Ci. Ini hasil percobaan rancangan A. Dan yang ini hasil percobaan rancangan B. Demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok presentasi tadi, ada nggak tanggapan dari teman-temannya dari presentasi dari kelompok
ingin tanya, kenapa rancangan A sama B berbeda warna air? Ya, silakan dijawab kelompok 1 ya, jawab ya. Nah, jawab ya. Iya, susunannya. Ya, coba silakan kelompok 1 dijawab kan. Silakan kelompok 1 ya, jawab. Berarti berbeda susunan atau rangkaian yang dirancang ya. Ya, baik. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kita akan melakukan tes pengetahuan dari materi campuran ini. Silakan kalian buka di HP, share linknya ya di grup ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, udah dapat ya linknya? Ya. Silakan dikerjakan. Udah selesai? Anak-anak? Udah semua? Baik, sudah dikirim. Nah. Selanjutnya ya, setelah kita melakukan praktik penyaringan ini atau penjernihan air, maka apa yang bisa kita simpulkan dari proses pembelajaran hari ini? Apa yang bisa disimpulkan? Uji kira apa? Atau kelompok 4? Nah. Apakah ada perbedaan dari hasil yang sudah disaring dengan yang belum disaring? Ada? Nah, berarti di situ dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyaringan ini, maka air yang perlu bisa menjadi jernih. Nah, ini karena filtrasi kita lakukan itu untuk menyaring atau mengubah dari fisik ya, bukan kalau untuk secara kimia dan biologi nanti ada treatment khusus yang lebih lanjut. Nah, ada lagi yang dapat menyimpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Ya? Nah, baik. Kalau tidak ada, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang pemisahan campuran. Apakah besok kita dalam pembelajaran selanjutnya kita perbaiki lagi? Masih ada kekurangan-kekurangan? Misalnya apa yang bisa kita perbaiki di pertemuan berikutnya? Ada yang bisa memperbaiki atau kira-kira apa yang diperbaiki dalam pembelajaran kita hari ini? Mas? Apa nak? Sudah bisa diterima untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, mudah-mudahan nanti bisa lebih efektif dalam waktu, kemudian kita bisa memanfaatkan segala bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Baik, kalau sudah selesai semua, mari kita siap-siap dulu pulang ya nak ya. Siapkan dulu. Oh ya, dikumpulkan dulu nak LKPD-nya. Oke.